Izin, Pak. Bersama ini dengan hormat kami hadapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berturut-turut calon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga. Calon Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir. Calon Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Calon Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Calon Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno. Calon Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung Wibowo. Calon Kepala Staf Kepresiden Bapak Muldoko. Calon Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Calon Menteri Luar Negeri Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Menteri Agama Pak Fahrul Razi. Calon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Lawli. Calon Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Calon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Calon Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto. Calon Menteri Sosial Bapak Yuliari P. Batubara. Calon Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Calon Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Calon Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto. Calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif. Calon Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Calon Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Calon Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Gerard Plate. Calon Menteri Pertanian Bapak Sarul Yassin Limpo.
Calon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Calon Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo. Calon Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak A. Halim Iskandar. Calon Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan A. Jalil. Calon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Mono Arfa. Calon Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Calon Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Calon Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki. Calon Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnutama Kusubandio. Calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Isgusti Ayu Bintang Darmawati. Calon Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang PS Brojonegoro. Calon Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Calon Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Calon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Demikian Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden kami sampaikan. Terima kasih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113 P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Muhammad
Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 5. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. 6. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 7. Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri. 8. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. 9. Fahru Raji, Menteri Agama. 10. Yasona Halauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 12. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. 14. Yuliari P. Batubara, Menteri Sosial. 15. Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan. 16. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 17. Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. 18. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 19. Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 20. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. 21. Joni Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. 22. Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. 23. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 24. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. 25. A. Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 26. Sofyan A. Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 27. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 28. Cahyo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 29. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 30. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 31. Wisnu Tama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 32. I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 33. Bambang PS Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. 34. Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114
P tahun 2019 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 P tahun 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 P tahun 2019 tentang pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Bahlil Laha Dahlia sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi serta fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sebagai Jaksa Agung, sebagai Sekretaris Kabinet, sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Ya, alhamdulillah pelantikan Kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan, dan setelah ini ya langsung kita akan bekerja. Pak, kenapa namanya Kabinet Indonesia Maju, Pak? Kenapa namanya Kabinet Indonesia Maju? Ya, ini dalam 5 tahun kemarin kita akan kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk menghantarkan Indonesia maju. Pak, target 100 harinya apa sih, Pak, untuk kabinet ini? Nggak ada target 100 hari, nggak ada, karena kita ini kan melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang jelas kita ingin mengejar yang pertama yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya sehingga muncul peluang-peluang kerja yang seluas-luasnya. Kemudian juga reformasi birokrasi, saya kira saya sudah sampaikan kepada menteri-menteri kemarin saat bertemu satu persatu bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret, hal yang ruwet, yang ribet disederhanakan, kemudian tentu saja prioritas utama kita 5 tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia, sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame-rame sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Dan yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah. Pak Presiden mengenai undang-undang yang penghambat investasi itu gimana, baik di pusat maupun undang-undang atau aturan-aturan? Itu nanti yang sudah saya sampaikan kemarin di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law. 74 undang-undang nanti akan semuanya akan dilakukan revisi lewat Omnibus Law. Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait kuliah juga ya, Pak? Iya.
Apanya? Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah. Dari pengalaman itulah kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai termasuk partai di luar koalisi kemarin, Pak. Termasuk ketua partai di luar koalisi. Iya, tentu saja. Terkait target, Pak. Apanya? Pengganti Kapolri. Pengganti Kapolri adalah sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idam Aziz, Kabar Eskrim. Iya, satu aja. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.